Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sindikat maling rel kereta api di Padang Panjang terungkap. Puluhan batang rel senilai ratusan juta rupiah disita polisi. Seorang guru SD di Solo ditangkap polisi karena melakukan tindakan asusila pada muridnya. Seorang warga pesisir selatan ditangkap polisi karena memiliki satu paket besar sabu-sabu. Itu apa tuh? Gergaji nang gunungan? Iya bang. Yo, ikut nang penggunaan untuk motong-motong. Para pelaku pencurian besi rel kereta api ini tak bisa mengelak saat dicokok polisi Senin malam. Dua orang eksekutor bernama Hendra dan Henry ditangkap saat membawa barang hasil curiannya itu ke tempat pengepul barang bekas. Keduanya tak bisa menyangkal karena di kendaraan yang mereka bawa berisi puluhan batang besi bekas rel kereta. Diperkirakan bernilai hingga ratusan juta rupiah. Barang aset PT KAI itu mereka curi dengan cara memotong dengan gergaji dari sepurnya. Tak hanya rel yang berada jauh dari pantauan, sepur yang di lokasi stasiun pun tak luput dari aksi pencurian mereka. Bahkan, pelaku sering berkelahi dan melempari petugas keamanan PT KAI dengan batu saat dicegat. Akhirnya para pelaku justru dipergoki petugas dari Satreskrim Polres Padang Panjang yang telah melakukan pengintaian. Tak hanya pencuri, polisi juga menangkap seorang penadah, Zul Effendi, yang menggiringnya ke Mako Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut. Di PJTKA Padang Panjang itu sering terjadinya pencurian rel kereta. Kemudian beberapa kali Satpam yang menjaga PJTKA tersebut berusaha untuk mengamankan, namun dihantam atau diserang oleh si pelaku. Pelaku bergerak di malam hari, memasuki PJTKA dan memotong-motong besi yang ada di PJTKA tersebut dengan gergaji besi. Kemudian dia membawa dengan gerobak yang sudah disediakan. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam tentang komplotan lain pencurian besi rel ini. Akibat ulah pelaku, kerugian PT KAI Padang Panjang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Para pelaku bersiap menghadapi tuntutan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Seorang oknum guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Solo ditangkap polisi karena diduga cabuli muridnya. Ia dilaporkan salah seorang orang tua murid karena anaknya menjadi korban. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap oknum aparatur sipil negara berinisial HF di rumahnya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku melakukan tindak asusila di ruang unit kesehatan sekolah saat jam pelajaran. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming sejumlah uang. Diduga korbannya tidak sendiri dan polisi masih melakukan pengembangan. Kasus yang sedang kita tangani saat ini salah satunya adalah kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku ini inisialnya HF, sebagai guru usianya 59 tahun. Korban sendiri di data awal kita yang berani melapor baru satu. Dan berdasarkan laporan saya terima, diduga jumlah korban cukup banyak. Bahwa modusnya itu dilakukan di ruang UKS. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kamarora, pelaku pengedar narkoba di Indrapura, pesisir selatan, digeledah polisi dan menemukan satu paket besar sabu-sabu seberat hampir 1/4 ons yang disimpan dalam lemari pakaian.
Selain itu, polisi juga menemukan 1 buah timbangan dan menyita sebuah telepon genggam, 1 pak plastik pembungkus, serta uang tunai Rp500.000 yang diduga hasil dari penjualan sabu-sabu. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika di Kecamatan Pancung Soal. Dari laporan itu, polisi menangkap tersangka yang diduga salah seorang pelakunya. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di Kota Padang yang sudah menjadi langganannya. Barang tersebut dibelinya dengan cara berhutang. Tim personal bergerak ke sebuah rumah, kemudian melakukan pengepungan dan mendapatkan tersangka Rora sedang berada di ruang tamu sedang main chip jenis slot. Kemudian diamankan. Kemudian tim memanggil kepala kampung dan ketua pemuda untuk menyaksikan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 paket besar narkotika jenis sabu di kamar tersangka di dalam lemari. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Empat buah kios di Pasar Tandike, Kabupaten Padang Pariaman, amblas masuk Sungai Batang Sani akibat banjir bandang. Peristiwa tersebut direkam warga dan menyebar di media sosial. Peristiwa ini terjadi Rabu petang, usai daerah itu diguyur hujan deras selama lebih kurang 3 jam. Tak hanya 4 kios yang rubuh, 3 kios di sampingnya juga rusak berat karena pondasinya ambles. Selain itu, Jembatan Batang Sani kini tak bisa lagi dilewati karena pondasinya juga tergerus. Beruntung saat kejadian, penghuni kios sudah keluar dari tempatnya, sehingga kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut pemilik kios, pondasi kiosnya sudah sering dihantam arus sungai sehingga pondasinya rapuh. Penyebabnya utama itu gara-gara ini timbunan dalam kosong. Berarti karena tumpukan air di pasar ya? Iya, dari tumpukan air dari air hujan awalnya. Dari air hujan, jadi pondasi kosong, lantai kosong semua, jadi nggak ada tahanan lagi, Bang. Oh, gitu. Soalnya irigasi, Abang lihat sendiri nggak ada irigasi semua. Menurut tokoh masyarakat dan wali nagari setempat, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Meski sudah sering dilaporkan, namun pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman seolah tak peduli. Ya, ini kan kita setiap terjadi kejadian longsor ini selalu kita laporkan. Tapi karena mungkin keterbatasan segala sesuatunya, maka akibatnya inilah. Boleh dikatakan belum? Cuman saya dulu pernah mohon kepada Pemda atau pihak yang berkaitan, kalau bisa ini harus cek dam. Kalau nggak cek dam nih Pak, batang air ini makin lama makin turun. Makin lama makin turun dan dia selalu menguras itu. Kepada warga diharapkan tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih melanda daerah ini beberapa hari mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.